Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Kusuma. Welcome back to my channel. Asik. Oke, santai saja bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial sistem basis data dan ERD on MySQL dan Workbench. Nah, yang pertama, apa itu database? Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Nah, basis data. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, apa itu ERD? ERD atau Attention Relationship Diagram merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. Nah, ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database. Karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. Nanti kita akan membahasnya, ERD. Oke. Nah, yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan di MySQL dan XAMPP. Apa itu MySQL dan XAMPP? Nah, XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang diri sendiri, yang terdiri atas program Append, HTTP server MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrogram PHP dan Perl. Dan tool ini mempermudah developer untuk membuat sebuah server web lokal atau testing dan keperluan deployment. Nah, MySQL Workbench adalah sebuah database manajemen sistem yang menggunakan perintah dari SQL atau Structured Query Language. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Nah, jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat kalian pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Nah, sekarang kita punya studi kasus, yaitu soal kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum saya membacakan semua ini, sebaiknya Anda subscribe, like, and share, and comment. Wih, asik. Gini ya sih jadi punya YouTube jadi YouTuber. Nah, lanjut. Minimarket Dewayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengolahan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang tercatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon, sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu untuk member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi di dalam transaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan, sedang setiap perbaiki barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Bacanya kumur-kumur ya, cepat banget. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oke, sekarang kita menjawab semua pertanyaan ini. Asik, kayak orang pintar aja. Nah, emang gitu deh. Nah, sekarang kita membuka MySQL. Yang pertama adalah XAMPP yang tadi kita buka. Nah, kita start page dan start MySQL. Oke, sudah start, kita
kita minimize dan kita membuka aplikasi MySQL. Ini aplikasi MySQL, yaitu kita klik model. Nah, munculnya sebagai gini nih, sebagian besar teman-teman. Guys, jadi kita klik add diagram. Klik 2 kali, kalau nggak bisa klik 2 kali, kita klik 3 kali. Sunnah Rasul, mantap. Jadi kita membuka pertanyaan tersebut dengan, ya, coba kita buka dulu. Kita buka tadi pertanyaan tadi, mana yang pertama-tama? Ini. Beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir setiap ada customer. Setiap ada customer yang melakukan transaksi. Nah, yang pertama kasir dulu, kita buat tabel dulu, guys. Jadi kasir, kita buat tabelnya. Nah, kita buat tabel sini, kita klik 2 kali, kalau nggak bisa kita klik 3 kali. Anjay, langsung bisa lah. Emang sunnah Rasul ya. Astagfirullah. Nah, tadi kasir ada nama, alamat, dan nomor telepon. Kita buka MySQL, nama kasir. Ini database-nya kita pakai Farch 20. Setiap ada nama itu pasti Farch 20. Nama, alamat. Ini kita close dulu, bro. Alamat kasir 45 dan nomor telepon itu kita pakai 45 juga. Oke, kalau udah kita klik, kita exit. Nah, kita taruh di pojok kiri. Nah, setelah itu kita baca lagi soalnya. Yang kedua adalah customer. Customer itu ada nama dan alamat. Oke, kita buka MySQL, kita buka tabel baru, kita bikin button baru, klik 2 kali nggak bisa, kita klik 3 kali. Sorry guys, walaupun receh gini yang penting asik, bro. Ya, ini kita customer. Anjay. Nah, customer tadi ada nama customer. Ini kita bikin ada nama pasti version 20. Yang kedua ada selain nama, kita lihat ada alamat customer 45. Nah, setelah alamat kita lihat, jangan terkecoh nih, ada soal nih, setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari 1 kali dan seorang kasir juga dapat melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Seorang customer mungkin memiliki 1 kartu member. Nah, kalau dapat 1 member untuk mendapatkan diskon dalam transaksi. Kalau 1 member berarti kita memakai member card. Anjay, jadi bahasa Inggris gitu ya. Nggak apalah, jadi sedikit-sedikit ini, tapi namanya bukan Farch data tipenya. Dia memakai INT. Oke, ketika udah kita exit. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Setelah customer ada namanya transaksi. Nah, kita bikin tabel transaksi lagi ya. Kalau kita klik 2 kali, kalau ada kita klik 3 kali. Anjay. Transaksi. Nah, transaksi tadi kita lihat apa aja? Ada tanggal transaksi. Oke, tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Kalau tanggal database-nya bukan ini, dia harus tanggal date. Anjay, date itu tanggal. Habis tanggal transaksi kita buat nama dan jumlah barang, tapi nama dan jumlah barang, nama barang yang dijual. Nama barang yang dijual Farch 45 adalah selain nama barang dan jumlah barang yang dijual. Jumlah barang yang dijual
Kalau jumlah barang itu pakai INT. INT ya teman-teman. Habis jumlah barang masih dilihat lagi apa itu total pemasukan. Total pemasukan. Ini juga pakai INT teman-teman sama. Nah, kalau udah kita exit bro. Anjay. Habis transaksi kita lanjut lagi ke soalnya. Habis transaksi ada sedangkan setiap barang memiliki. Nah, ada tabel barang nih. Nah, kita buat tabel barang ya. Oke guys, slow bro. Asik. Tabel barang. Kita klik 2 kali, kalau nggak bisa klik 3 kali. Sebentar asal. Duh, ngomong-ngomong haus nih. Coba ada yang bawain minum. Barang tadi ada nama, merek, dan jenis. Nah, nama barang. Kalau nama barang biasanya akunnya parts 20. Boleh. Habis nama barang, merek, jenis. Merek barang, merek abang lagi. Merek barang parts 45. Terus habis merek barang, jenis dan harga. Jenis barang itu vers 45. Harga barang itu kalau harga itu bisa INTP, biasanya INT tapi emang INC. Anjay, gue tuh kok kenapa pinter gini ya, ada bakat juga gue di ngolah data gini. Makanya kalian harus ngikutin channel saya terus. Asyik. Oke, stok barang yang tersedia. Kalau stok barang itu INT. Sorry guys, suaranya berisik, ada yang masuk biasa. Rumah lagi rame. Sorry ya terganggu. Nah, setelah barang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu supplier. Nah, kita coba buka supplier ya. Satu. Nah, kok ini? Salah. Kita bikin tabel bro. Nah, klik 2 kali, kalau bisa klik 3 kali. Nah, bisa kan? Emang tuh jurus hebat dah. Bingung. Gue juga bingung. Kalau tadi supplier ada nama supplier. Nah, kalau nama supplier itu biasa pakai vers 20. Hebat emang teman-teman kita. Nama, alamat, dan nomor telepon. Nama, alamat, dan nomor telepon. Nama, alamat supplier 45 kan, nomor telepon. Gue jago banget asli. Kenapa ya, gue tuh bingung loh guys. Jadi kalau bikin database gini tuh bingung banget sumpah. Kenapa ya gue tuh bisa sejago ini. Nah, setelah ini kelar, kita bikin IRD yang tadi saya jelaskan tadi di PPT ini ya. Yang IRD ini loh atas. Nah, kita lanjut deh, langsung ke soalnya. Habis bikin IRD, coba kita sangkut pautin ya. IRD, kita baca soal lagi. Setiap ada nih, minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir dan customer yang melakukan transaksi kasir ini melayani ya. Berarti setiap ada kasir ada customer. Asik. Jadi kalau ini namanya, ini kita panjangin dulu ya deh biar rapi. Nah, one to one. Anjay, ini dan ini. Kita harusnya garisnya panjang bro. Anjay, semoga yang nonton gue tuh orang-orang yang cerdas gitu ya. Sorry guys, gue ngomong mulu daripada diem doang. Nah, itu usah diem. Kedua, kita pakai customer ya. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari 1 kali, dan seorang kasir juga dapat transaksi lebih 1 kali. Dan juga catat minimarket nih,
data customer, dan ini nih dari yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau setiap transaksi pasti kita melayani transaksi kita pasti di kasir dan customer kan. Jadi itu one to one. Nah, ini pakai ini dan transaksi. Tadi kita saya lupa jelasin nih gimana cara kita bener-bener ngebuktiin kalau ini garisnya emang bener. Jadi kita edit relationship, terus kita virgin key one to many. Ada. Sama juga customer sama transaksi sama-sama one to many. Ini kita pakai customer dan transaksi. Anjay, keren gitu ya. Nah, kayak paralel gitu jadi ya. Nah, setelah itu habis transaksi kita buka barang. Dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang barang apaan tuh ya sih, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya transaksi tersebut menyimpan tanggalnya nih. Berarti barang step sebaliknya, berarti antara transaksi dan barang ya. Iya, kalau transaksi di barang dan adalah N dan M, transaksi dan barang. Nah, jadi gini nih, kita buka dulu, kalau kita pergede dulu nih. Wih, muncul ini nih, kita gedein lagi ya, nggak mau deket-deket, mau jauh-jauh. Hihi. Nah, setelah itu lanjut lagi nih. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang tersebut hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Berarti egois nih, satu supplier aja bolehnya. Emang dia bisnis gitu. Nah, kalau satu supplier berarti one to many, antara barang dan supplier gitu. Gitu. Boleh. Gue berbakat juga ya. Nah, rapi banget gak sih kalau gue bikin kayak gini? Gue jago banget jadi ini nih. Nah, setelah itu tadi kita buktiin juga ya. Nah, tadi kita buktiin gimana? Nah, itu relationship one to many, pasti one to many. Aku yakin one to many. No kan one to many, bener. Emang gitu caranya guys, makanya kalian harus ngikutin YouTube saya ya. Jadi ini kalau yang tadi kita ini lihat pasti ini virgin key, kita pastiin one to many juga. Asik. Jadi sampai sini aja dulu guys video-video saya, dan Anda harus mengikuti channel saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Anjay, gue jadi YouTuber sekarang nih. Perkenalkan, nama saya Dikian Kusuma. Assalamualaikum.